Di antara hal yang bisa kita lakukan agar menjadikan hidup kita lebih bermakna adalah berusaha senantiasa membantu orang lain. Berusaha membantu orang lain. Ya, karena kalau kita sering bantu orang lain, ya, kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah. Kita ini hidup menjadi ruwet tatkala ada masalah yang tidak bisa kita hadapi. Tapi kalau setiap masalah yang kita hadapi ada solusinya, ada kemudahan yang Allah berikan, berarti hidup kita enak. Ya. Makanya di antara hal yang membantu kita untuk termudahkan urusan kita, maka suka bantu orang lain. Wallahu fi aunil abdi, ma kana al abdu fi auni akhihi. Kaidah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah senantiasa menolong seorang hamba jika seorang hamba senantiasa menolong saudaranya. Bayangkan, Allah mengatakan jika seorang senantiasa menolong saudaranya. Selama Anda tiap hari berusaha membantu orang, maka Anda selalu akan dibantu oleh Allah. Cuma ini perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Tapi yakinlah, ya, banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada Anda, di antara sebabnya karena Anda banyak membantu orang lain. Karena Anda banyak membantu orang lain. Tapi ingat, niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena untuk diakui, bukan karena untuk disanjung. Tidak, antum membantu orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin. Al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Makanya tatkala ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yashku qaswata qalbihi, dia mengeluhkan kepada Nabi tentang hatinya yang keras, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in aradta talyina qalbik fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Kalau kau ingin hatimu lembut, hilang dari keras hati, kau baca Quran mudah menangis, kau mendengar pengajian mudah tersentuh, kau melihat orang mudah iba, hatimu lembut. Ya, kau tidak tega menyakiti orang, kau tidak tega, jangankan orang, hewan tidak kau tega untuk kau zalimi. Hatimu peka terhadap kesulitan orang di sekitarmu, berarti hatimu hidup. Hatimu tidak keras. Bagaimana caranya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in aradta talyina qalbik, kalau kau ingin hatimu lembut, ya, fatimil miskin, maka berilah makan kepada orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, dan usapkanlah tanganmu di kepala anak yatim. Artinya apa? Nabi menyuruh kita untuk peduli sama orang, latih diri kita. Tidak ada salahnya, ya akhi, antum lihat orang susah, antum bawa makanan dari rumah, lihat orang lagi duduk, Pak silakan makan siang, apa susahnya? Atau antum panggil orang, ayo makan siang sama saya. Ada orang mungkin sholat berjamaah sama antum, kebetulan makanan di rumah banyak, panggil lihat orang miskin, 3 orang bawa ke rumah, makan siang di rumah saya. Tidak tiap hari juga ya, ya semampu antum. Ya, lagi pingin ini ada, bawa orang apa? Ya. Ketemu anak yatim, antum usap-usap kepalanya. Kalau di Arab Saudi, kalau orang-orang Arab tahu ada anak yatim, mereka datang, mereka kemudian salamin, mereka mengusap kepalanya, karena mereka tahu itu di antara obat untuk menghilangkan kerasnya apa? Hati. Antum juga demikian, anak yatim antum usap kepalanya, ya. Tapi jangan usap terus, kasih duit ya. Om, usap terus om, duitnya mana om? Itu anak yatim ya, dia tidak jarang diusap kepalanya. Ibunya enggak ada, bapaknya enggak ada, ataupun kalau ada ibunya, bapaknya sudah enggak ada. Dia butuh perhatian. Jadi intinya itu sekedar contoh yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia punya perhatian terhadap orang lain, ya. Dan membantu orang lain banyak jalan yang syariat bukakan, ya, banyak, ya. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ta'dilu bainal isnain sadaqah, engkau adil di antara 2 orang yang berselisih, itu sedekah, membantu orang lain. Ya. Wa tu'inu rajula ala dabbatihi, kau bantu orang mau ngangkat barang di motornya atau ngangkat barang di mobilnya, kalau dahulu di tunggangannya kau bantu, maka itu juga apa? Sedekah, bantu orang lain, ya. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah, ngomong sama seorang kita pikir-pikir apa yang kita mau ucapkan, dia senang atau tidak, tersinggung atau tidak, kita mikir-mikir, itu juga membantu membahagiakan apa? Orang lain. Pilih kata-kata tatkala berucap, ya. Jadi sebenarnya sarana untuk bantu orang lain sangat banyak. Semakin kita bantu orang lain, maka hidup kita semakin bermakna.